Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmawati, pendamping PKH Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh simulasi pembelajaran pada modul 8 mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting pada sesi 13, yaitu pemetaan kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan. Berikut simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sempat menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada P2K2 kita bulan ini. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang masih ingat tentang pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Oke, coba Ibu Salma. Oke, terima kasih. Bisa ditambahkan kepada Ibu Samsia? Oke, terima kasih. Jadi betul sekali ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa pertemuan kita sebelumnya itu membahas tentang bagaimana pemanfaatan jamban yang sehat dan cara mencuci tangan pakai sabun dengan benar. Nah, setelah itu bagaimanakah dengan tabel janji dirinya Ibu-ibu pada modul sebelumnya? Apakah dilaksanakan? Oke, baik. Dan saya ingatkan kembali Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk selalu mempraktekkan apa yang telah dipelajari, baik itu modul-modul yang kita pelajari bulan lalu atau modul yang telah kita pelajari bulan-bulan sebelumnya, itu dipraktekkan terus. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemetaan kemampuan diri dan keluarga untuk menangani dan mencegah stunting. Nah, sekarang saya akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan kita akan sama-sama membahas tentang apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk mencegah stunting. Silahkan dituliskan pada kertas yang akan saya bagikan, dan sebentar saya akan meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silahkan berdiskusi dulu Ibu-ibu. Baiklah Ibu-ibu, karena sudah waktunya untuk membacakan hasil diskusinya, silahkan perwakilan kelompok 1 bisa disebutkan oleh Ibu Bace apa hasil diskusinya. Oke, betul sekali ya. Nah, contohnya itu ibu memakan makanan yang bergizi selama kehamilan. Kalau kelompok 2, ya betul, ibu harus sehat selalu selama kehamilan dan tidak boleh stres. Oke, betul. Nah, sekarang kelompok 3, ASI ibu berjalan lancar. Oke, betul sekali. Jadi terima kasih ibu-ibu, jawabannya bagus-bagus semua. Dan mungkin ada tambahan, kita bisa lihat di contoh potensi diri dan keluarga. Ada di sini akan saya berikan contoh potensi diri dan keluarga yang bisa digunakan oleh keluarga, yang seperti tadi yang dikemukakan di kelompok 1, ibu makan makanan bergizi selama kehamilan. Jadi untuk mencegah stunting selama kehamilan itu diperlukan gizi yang seimbang dan makanan-makanan yang sehat yang dikonsumsi oleh ibu hamil dan berfungsi juga dan berguna juga untuk bayinya. Yang kedua, potensi diri, ayah memberikan dukungan saat ibu hamil. Jadi dukungan ayah itu atau suami itu sangat penting untuk ibu hamil. Jaga ibu hamilnya supaya tidak stres, supaya menjadi suami yang siaga, siap antar jaga. Oke, yang ketiga, ibu saat hamil sehat selalu. Jadi ibu-ibu hamil harus memperhatikan kesehatannya. Yang keempat, ASI ibu berjalan lancar. Oke, supaya bisa memberikan anak ASI eksklusif, ibu harus bisa memproduksi ASI yang bagus. Caranya itu adalah menjaga
kesehatan ibu dan menjaga pikiran ibu supaya tetap positif dan berpikir tenang. Yang kelima, keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk peningkatan gizi anak. Jadi ibu-ibu silahkan dimanfaatkan dengan betul-betul sebaik-baiknya. Semua bantuan yang diberikan oleh pemerintah dipergunakan untuk membeli makanan-makanan pokok yang bergizi untuk dimakan bersama keluarga. Yang keenam, ibu memasak makanan sehari-hari untuk keluarga. Jadi, stop untuk membeli atau mengonsumsi makanan-makanan instan seperti mie instan dan sebagainya, karena itu ibu-ibu mengandung banyak bahan pengawet. Jadi silahkan ibu-ibu memasak makanan sendiri di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang sehat dan bagus. Nah, selain contoh-contoh potensi diri dan keluarga yang saya paparkan di atas, apakah masih ada contoh-contoh lain yang dimiliki kemampuan diri dan keluarga yang dimiliki peserta? Oke, betul juga ya ibu-ibu. Nah, betul. Contohnya itu yang seperti disebutkan oleh Ibu Bacet tadi. Nah, sekarang apakah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini sudah paham dan mengerti tentang kemampuan keluarga yang dapat kita manfaatkan untuk pencegahan stunting? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada tabel identifikasi pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Jadi ada 10 di sini pertanyaan, ada 10 potensi dan jawabannya ya atau tidak. Nah, silahkan ibu-ibu menjawab yang sebetulnya apakah potensi ini betul-betul dimanfaatkan oleh Bapak Ibu atau tidak. Jika ya, silahkan di checklist atau dicentang ya. Jika tidak, silahkan dicentang tidak. Yang potensinya itu apakah ibu sehat selama kehamilan? Silahkan dicentang ya. Kalau ya. Apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anaknya? Dan yang terakhir, apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk pekerjaan rumah tangga? Nah, silahkan ibu-ibu, saya berikan waktu untuk menceklis atau mencentang pertanyaan dari potensi-potensi diri yang ada di tabel ini. Kita lihat ya jawaban dari potensi diri yang diisi oleh Ibu Samsia. Nah, saya lihat di sini jawaban dari Ibu Samsia dia mengisi tidak. Nah, alasannya kenapa Ibu? Oke. Jadi kalau misalkan istri sedang hamil, itu boleh bapak bapak membantunya, misalkan menyapu, mencuci piring, karena ibu hamil itu atau bahkan ibu yang barusan melahirkan itu butuh istirahat, butuh menenangkan pikirannya dan butuh memulihkan tenaganya. Jadi tidak apa-apa dibantu oleh bapak-bapak. Oke, begitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengerti, dan silahkan kalau misalkan ada pertanyaan silahkan bertanya sebelum kita akhiri materi pada pertemuan kita kali ini. Jadi pesan kunci yang ingin saya sampaikan untuk pertemuan kali ini yaitu individu dan keluarga itu memiliki potensi yang kemampuannya yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Jadi mari kita manfaatkan potensi diri tak, potensi kemampuan diri tak, potensi kemampuan keluarga tak, dan lingkungan tak untuk bisa mencegah stunting. Oke, terima kasih ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.